Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran atau role. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Hubungan antara peran dan status. Pada dasarnya, status dan peran sosial merupakan dua hal yang saling beriringan. Karena semakin tinggi status sosial, maka semakin tinggi pula peran sosial seseorang dalam masyarakat. Materi presentasi yang akan saya sampaikan kali ini antara lain: pertama, pengertian peran menurut Sukanto; yang kedua, pengertian peran menurut Levinson; yang ketiga, pengertian peran menurut Narwoko, baik berdasarkan pelaksanaannya, cara memperoleh, dan fungsi peran; dan yang keempat adalah akibat yang ditimbulkan karena keberagaman peran dalam masyarakat. Peran menurut Sukanto. Sukanto menyatakan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan mengenai peran. Yang pertama, peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan keberlangsungannya. Misal, peran seorang individu menjadi pemimpin. Kedua, peran-peran selayaknya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Yang ketiga, seorang individu sanggup melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan masyarakat karena mungkin pelaksanaan peran tersebut membutuhkan pengorbanan yang terlalu besar. Contoh adalah seorang guru yang ditempatkan di desa terpencil. Yang keempat, apabila semua individu mampu melaksanakan perannya, terkadang belum tentu masyarakat akan dapat menerima peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang tersebut. Contoh, aturan menetapkan bahwa siswa yang ingin mengikuti sebuah lomba apresiasi sastra harus setelah membaca setidaknya 50 karya sastra. Peran menurut Levinson. Levinson menyatakan suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, antara lain: 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Kemudian adalah peran menurut Narwoko. Berdasarkan pelaksanaannya, peran dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Peran yang diharapkan, yakni cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. Yang kedua, peran yang disesuaikan, yaitu cara bagaimana sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya, berdasarkan cara memperoleh. Berdasarkan cara memperoleh, peran dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Peran bawaan, yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha, misal adalah peranan seorang ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, peran pilihan, yakni peranan yang diperoleh atas dasar pilihan dan usaha pribadi, misalnya peranan sebagai mahasiswa Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fungsi peran. 1. Memberi arah pada proses sosialisasi. Adanya petunjuk mengenai peranan yang harus dilakukan agar memudahkan agen sosialisasi untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan peran tersebut. 2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. Dalam suatu peran, seringkali terkandung banyak aspek yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari pelaksanaannya. Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat jika masing-masing anggota melakukan peranan sesuai dengan kedudukannya, maka tidak akan terjadi pergesekan atau konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, integrasi atau persatuan bisa tetap dipertahankan. 4. Menghidupkan sistem pengendalian sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan perannya, individu juga diharapkan dapat mengawasi peran orang lain, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengakibatkan perpecahan.
Akibat yang muncul karena adanya keberagaman peran dalam masyarakat. 1. Konflik peran. Konflik peran akan terjadi apabila seorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. Contohnya adalah seorang ketua OSIS harus memberhentikan salah satu pengurusnya karena melalaikan tugas dan kewajiban. 2. Ketegangan peran. Ketegangan peran akan terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban-kewajiban yang harus diembannya dan tujuan peran itu sendiri. Contohnya adalah seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga demi mengupayakan peningkatan kesejahteraan, terpaksa harus memungut retribusi dari warga desanya sesuai peraturan dari kabupaten. 3. Kegagalan peran. Kegagalan peran akan terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. Contohnya adalah seorang remaja yang memiliki minat di bidang komputer dan desain dituntut oleh orang tuanya agar masuk ke fakultas kedokteran. Kesenjangan peran. Kesenjangan peran akan terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai minat ataupun prioritas hidupnya sehingga seringkali merasa tertekan. Contohnya adalah seorang sarjana teknik yang terpaksa harus menjadi guru karena tidak ada peluang bekerja sesuai bidang ilmunya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.